Iya, sore Kak. Panggilannya apa nih? Septian, Krisna, atau Bayu? Aku biasa dipanggil Krisna. Oh, Krisna. Iya, iya. Bagus ya. Dari daerah mana? Aku asalnya dari Kabupaten Jember. Jember. Sekarang posisi di Jember. Ya, sekarang masih posisi di Jember. Boleh tahu kelas berapa? Sekarang aku semester 1 di Institut Teknologi 10 November, jurusan Matematika. Wow, pasti hitung-hitungannya cepat sekali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau nggak masuk jurusan matematika dong. Iya, bener. Gimana di sana suasananya masih panas atau udah sering hujan? Karena di Jakarta beberapa hari terakhir ini udah hujan ya, tetapi daerah Gading Serpong, Karawaci masih belum tuh, masih mendung-mendung aja. Di Jember gimana? Kalau di Jember ini kayaknya belum pernah hujan nih. Dari kemarin masih panas terus. Oke, semoga sebentar lagi hujan ya, karena udah Ya. masuk musuh cuacanya cuaca hujan nih. Oke, berbicara tentang value dan belief. Nah, apa yang dipercaya, apa yang memiliki nilai gitu ya. Sebetulnya menurut Septian sendiri, Septian sudah Krisna ya, saya panggilnya Septian, harusnya Krisna. Menurut Krisna sendiri, Krisna udah tahu belum sih apa yang ada di dalam diri Krisna dalam kepribadian, kekuatannya apa sih gitu loh. Krisna pernah tahu nggak? Kalau ditanya tentang kepribadian, berarti lebih kenal bagaimana kita mengenal diri sendiri begitu ya? Ya, mengerti potensi dan bakat, minat gitu ya, atau passion atau hobi gitu, Oh, yang gitu. menjadi kekuatan gitu. Krista pernah tahu nggak, atau pernah ikut psikotes kah, atau pernah masuk universitas? Ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang sehingga mungkin Krista pernah merasa, oh iya ya ini saya banget gitu loh. Nah, iya benar. Salah satunya ini contohnya. Kenapa aku masuk di jurusan matematika? Dulu Mm-mm. ketika ada psikotes atau misalnya ada tes-tes tentang bakat dan minat, setiap kali ada tes itu bakatku selalu mengarah ke matematika atau hitung-hitungan gitu. Jadi Eh, itu kenapa aku pilih jurusan yang sesuai sama hasil psikotes itu. I see. Nah, ini diketahuinya sejak kapan? SMA-nya atau mungkin SD kan ada juga tuh tes IQ, EQ gitu ya. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau tentang matematika ini dari SD ya, dari SD aku sering banget ikut kayak olimpiade-olimpiade matematika, terus ada pembinaan-pembinaan khusus tentang matematika itu sering banget sih. Artinya sering juara ya. Nah, itu masih belum bisa. Gak apa-apa, harus semangat. Iya, Jangan selalu semangat. salah. Orang yang mencoba terus berkali-kali, bahkan berpuluh ribu kali pun, pada akhirnya mendapatkan kesuksesan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi tetap harus semangat. Ini baru semester 1 ya berarti ya di Iya, baru universitas semester ya. satu Masih banyak, masih ada 9 semester lagi bukan? Semua 10 ya? sampai 8. Oh, 8 8, semester. berarti masih ada 7 semester lagi. Nah, pada saat kamu tahu value kamu, kamu mengerti nih kekuatan di matematika kamu, apakah kamu menjadi percaya karena tes-tes tersebut, atau memang sebetulnya kamu sudah percaya dulu, saya memang bisa matematika nih, sehingga pada saat kamu mengerjakan soal-soal tadi, itu belief-nya itu yang membuat kamu memiliki nilai menjadi lebih gitu. Nah, mungkin karena sebelum tes juga sih, karena aku yakin kalau misalnya Mm-mm. kalau misalnya aku ketemu soal matematika, mungkin kalau teman-temanku bilang kalau, ah, apa sih matematika tuh sulit, bikin pusing gitu kan. Nah, tapi Mhm. kalau di aku sendiri, karena aku mungkin emang udah suka gitu, berawal dari suka, terus aku jadi percaya gitu. Sesulit apapun soalnya itu aku bisa bisa cari jawabannya. Nah, gitu mungkin. Oke, itu kalau kita berbicara tadi lebih kepada hobi passion kamu ya, karena kamu di matematika. Tapi pernah nggak sih kamu juga punya belief yang lain, misalnya kepercayaan, tetapi ternyata kami merasa kayaknya nggak ini deh nilainya saya, tidak ini deh kekuatan saya. Tapi sebetulnya saya bisa nih percaya dengan apa yang harusnya potensi saya ada gitu loh. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Itu Ya, mungkin, kita nunggu Kak sekalian ya, biar mulai ya. Oke, oh ya bisa silakan. bisa. Ya, itu sih mungkin ketika orang tua ingin anaknya ke sini atau ingin, oh kamu ke sini aja jangan ke matematika gitu misalnya. Nah, di situ sebenarnya aku yakin juga sih kalau misalnya, oh iya oke lah, aku mau ambil itu aja, oke. Dan mungkin aku juga percaya kalau misalnya aku bisa. Cuman kenyataannya waktu waktu dijalani itu proses-prosesnya itu dan hasilnya itu ternyata kok bukan gitu.
Jadi Ada rasa emang kecewa pada saat seperti itu? Apa buat kamu biasa aja adalah proses pembelajaran? rasa kecewa ada sih, tapi Hmm? kalau misalnya itu bukan sesuai dengan apa yang aku percaya dari awal itu, kayak misalnya aku percaya aku bisa matematika, tapi aku kenyataannya milih hal lain gitu yang nggak Hmm. sesuai sama kemampuanku. Nah mungkin ketika aku gagal di akhir, mungkin ada sedikit emang rasa kecewa, tapi nggak terlalu banyak. Mungkin nanti cepet 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 udah hilang lah rasa kecewanya, gampang Oke. dihilangin gitu. Iya. Ada proses ya untuk menjadi kembali normal ya. Ada kecewa secara manusiawi adalah wajar. Nah, sudah tersambung bersama kita Kakak Sony Mongan atau Kak Amo. Jadi manggilnya apa nih? Sony Mongan atau Amo? Chico Jericho boleh? Jangan. Oh, jangan ya. Perusak itu. Kasihan kamu. Aduh. Halo, selamat sore. Sore Kakak, apa kabar? Host Bali. Wah, ini lagi sambil menikmati pantai. Kelihatan sih ada backgroundnya warna kuning, ada orang lewat-lewat gitu kan. Menarik sekali. Jarang-jarang kan live di radio tapi backgroundnya pantai gitu. Iya, hanya terjadi sekali di dalam hidup saya itu dengan Kakak Sony Mongan. Kak Sony, kita berbicara tentang belief dan value. Kak Sony ini kan juga banyak bergerak di bidang hal yang buat saya value-nya sudah jelas gitu. Kemarin saya lihat salah satu postingan kakak yang bilang, saya ini nggak cocok gitu loh. Kita ngobrol di NIM tepatnya ya, hari Senin kemarin. Saya ini nggak cocok mau serius. Pasti orangnya kepengennya bercandaan gitu ya. Itu kan nilai, value yang kakak dapat. Nah, apakah kakak percaya sehingga mau nggak mau kakak memperdalam itu nih? Karena tadi kita udah berbicara dengan Krista. Krista ini adalah orang yang percaya dengan apa yang dia bisa adalah matematika, sehingga pada saat dia melakukan tes segala macam memang nilai matematikanya menjadi kuat gitu lah. Kalau Kak Amo sendiri, dulu nih pertanyaannya saya belum dijawab. Sony, Mongan atau Amo nih? Kak Amo boleh, Amo boleh. Baiklah. Kalau Kak Amo sendiri gimana? Sebelumnya saya agak sensitif ya ngelihat Mas Septian Krisna Bayu ini ya. Matematika lagi, saya tuh kok dengar matematika itu kok langsung gimana gitu ya, kesemutan ya langsung ya gitu ya. Aduh, iya enggak baca. Saya itu memang hobinya keren ya matematika ya. Itu dia gitu. Ada yang lebih simpel aja nggak sih hidupnya gitu? Kayak Kak hobi makan. Ya tapi gini, yang maksud saya gitu, yang bicara soal apa yang tadi juga di apa yang Kak Yo juga sampaikan, ya memang seperti itu sih Kak. Karena kadang gitu saya tuh sebelumnya itu kan banyak muter-muter ya, muter-muter dalam artian tidak tahu bahwa sebenarnya itu tadi bahwa saya ternyata itu kekuatan saya itu di sini gitu loh. Nah kemudian saya mulai muter-muter, saya nyobain ini, bahkan saya sempat ya meskipun mungkin saya punya talenta, diberikan talenta bisa bernyanyi, tapi kayaknya memang panggilan saya bukan untuk jadi seorang penyanyi misalkan gitu. Jadi udah coba audisi nyanyi, audisi ini, nah begitu coba audisi ngelawak, malah audisi ngelawaknya lulus gitu loh. Malah jadi padahal waktu audisi nyanyi itu hari sempat salah satu juri bilang gini, kamu tuh nggak cocok jadi penyanyi, kamu tuh cocok jadi pelawak gitu. Padahal saya udah nyanyi dengan suara terbaik loh itu, suara saya nyanyi gitu, tapi dibilangnya seperti itu. Nah akhirnya gitu tadi bahwa saya kebanyakan muter-muter, saya kebanyakan ini, wah ternyata saya baru sadar bahwa ternyata nilai atau value yang paling ini dalam hidup saya itu ternyata seperti itu, yang berhubungan sama komedi, yang berhubungan sama keceriaan, yang berhubungan sama fun. Kayaknya di situ sampai teman-teman di kalangan kita, teman-teman itu ngomong sampai nyebut saya itu ya, mereka bilang ya ini sebutan mereka untuk saya, padahal saya juga tidak mengklaim diri saya seperti itu, tapi dari orang-orang yang ngomong Kak Amo itu kalau di antara kita kalangan MC, Kak Amo itu master of ice breaking. Jadi kalau udah Kak Amo yang ini pasti suasana jadi lebih ceria, suasana lebih fun. Nah itu sih yang saya baru nyadar bahwa ternyata oh iya nilai saya itu di situ, ternyata seperti itu Kak Jo. Jadi nggak perlu minder akhirnya ya, kalau memang Kak Amo pinter di melawak gitu ya, kita ngambil jawab-jawabnya matematika, nanti kasihan Krisna jadi nggak pinter matematikanya, diambil kamu yang jawab, lebih pusing. Itu nggak mungkin juga sih Kak, itu nggak mungkin juga sih, itu apa ya? Itu juga sesuatu hal yang mustahil ya gitu loh. Nggak mungkin. Bukan saya tidak mengatakan ya sebenarnya memang talentanya, bakatnya nggak di sana, bener loh. Kecuali ngitung duit saya mungkin cepet, matematikanya jalan cepat gitu. Tapi kalau udah
ngobrol soal om kotangens, om sins, apalah itulah rumus M kali apalah itu, M sama N kenapa dikali-kali, aduh sudahlah itu saya bukan panggilan saya di situ, udah saya udah tunduk hormat lah sama orang yang mengerti soal begituan, Kak. Nah, artinya ya kalau kita berbicara di sini, kalau kita belief sebetulnya ada 5 tahapan nih Kak. Pertama adalah kita harus tahu dulu kekuatan kita apa dan kita mau bekerja dengan kekuatan kita tanpa harus melihat kelemahannya. Jadi selalu di-push dengan positif, dengan motivasi dan selalu bergelut secara konsisten gitu ya. Lalu yang kedua itu sebetulnya juga ada yang dikatakan pada saat kita sudah tahu ini, kita be your own coach. Jadi kita melatih diri kita tadi dari konsisten tadi, kita secara terus-menerus menaikkan tingkat, ya kan? Kalau dari Krista tadi mungkin bisanya cuma berhitung berkali, sekarang udah M kali M gitu ya. Kalau Kak Amo, ya kalau lawak sih saya rasa sih di situ-situ aja kali ya, nggak ada naik-naiknya ya. Naiknya itu hitungannya gini, kalau dulu mungkin ngelucunya cuma di depan anak-anak waktu ngajar sekolah minggu gitu ya. Okay. Jadi sekarang tuh udah bisa akhirnya ya muncul di berbagai ya termasuk di televisi gitu yang ditonton oleh banyak orang. Itu menurut saya juga sebuah bahwa ternyata kelucuan saya itu kalau dulu cuma dinikmati oleh anak-anak kecil di sekolah minggu, sekarang sudah bisa dinikmati sama banyak orang di luar sana. Itu sih. Ya sambil yang ini lagi ternyata skill yang ya saya dibilangnya skill apa bukan ya nggak tahu ya, tapi saya bilangnya gini, tapi apa yang saya dapatkan ini justru setelah dari sini banyak orang yang minta belajar. Ya, Kak? Gimana sih caranya kita bisa jadi orang yang ketika kita ada di dalam sebuah event atau ada di dalam ini kita bisa menjadi pencair suasana gitu loh. Gimana caranya supaya ketika kita bicara itu omongan kita itu bisa bikin orang fun, bikin orang senang. Itu sih yang aku bilang, dari yang tadinya cuma ngelucu-ngelucu di kalangan kecil-kecil, sekarang bisa jadi naik seperti itu, disaksikan sama banyak orang di televisi, ada bikin channel dan lain-lain seperti itu, Kak. Wow, jadi naik kelasnya di situ ya. Jadi artinya harganya juga naik tuh ya. Dari ngajar di sekolah minggu soalnya kan. Iya. Saya itu sekali perform 150 juta, Kak. Wih, tapi kalau ada 200.000 ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada 200.000 nggak apa-apa gitu. Krista bisa berhitung. Jadi kalau sehari Kak Amo bisa produksi 1 gitu ya, 150 juta tadi dikali 1 bulan 24 hari kerja. Nah, dia matematikanya cepet tuh. Enggak juga sih Kak, kalau segitu agak berat kayaknya. Udah jangan bahas matematika, saya biar bagian dia aja, jangan suruh ngitung. Bagian Krista ya. Oke. Terus yang ketiga adalah dengan adanya tadi kita sudah konsisten mengetahui kekuatan kita, maka kita akan terbentuk self confidence ya, rasa percaya diri. Nah, sehingga dalam rasa percaya diri tadi kita bisa mengatakan believe you can and you will. Jadi percaya kalau kita bisa dan kita mau gitu. Nggak cuma bisa doang tapi terus berhenti gitu. Jadi kayak kamu sama Krishna nih udah percaya nih, tahu bisa, tapi maunya apa gitu kan. Maunya tadi itu bikin YouTube. Nah, kalau Krishna sendiri di matematika nih, ada progres apa yang Krishna rasakan dalam value tadi gitu loh. Setelah berlatih terus gitu ya, sekarang tiba-tiba bisa ngambil jurusan matematika. Nah, menurut Krishna nih apa nih value-nya, apa yang bisa diterima oleh Krishna dalam yang kan ada rasa percaya diri yang kuat pada saat mengerjakan nilai matematika tersebut ya? Iya benar. Nah, jadi sebenarnya selain matematika itu aku juga suka kayak tadi Mas Sony itu suka musik gitu ya. Sebenarnya aku juga suka musik. Nah, di situ aku ada kepercayaan juga kalau misalnya di musik itu juga aku bisa berusaha dan mau gitu enggak. Dan harus kayak selalu improve gitu loh ketika ada kekurangan. Nah, di situ aku coba hubungin antara matematika sama musik yang nanti bisa jadi value lebih gitu. Nah, aku kayak pingin gitu jadi content creator. Nah, ini sekarang zaman-zaman sekarang kan zaman-zamannya content creator gitu kan. Kayak udah hits banget gitu. Nah, content creator matematika sama musik. Nah, itu mungkin yang menjadi value lebih. Wow, jadi content creator, matematika, dan musik. Nah, artinya kamu akan ngambil jobnya Kak Amo nih kalau kayak begini nih.
yakin nih kamu sudah bisa berkompetisi dengan Kak Amo. Kak Amo, tadi kamu nggak bisa ngambil matematika loh, tapi dia bisa ngambil job kamu nih. Gimana Tapi nih? saya yakin matematika dan musik itu hanya untuk anak-anak SD sih Kak. Jadi saya masih aman lah gitu. Jadi ajarin mereka berhitung, ajarin mereka rumus, tapi sambil main musik itu bagus tuh. Kan ada Ada lagu dong gitu ya. Siapa kalau tuh kita yang ingat zaman dulu kan ada 1 ditambah 1 sama dengan itu matematika yang dimix dalam musik itu juga bagus gitu. Boleh tuh Septian bikin lagu temanya matematika gitu. berarti kolaborasi itu ya? Itu udah dikasih ide tuh buat Boleh tuh, konten itu keren kreator. banget. Oh, boleh banget supaya semakin. Kalau kan kita kenal kakak Iya, kontennya MC dengan matematika gitu ya. Nah, kalau Kak Krisna bisa buatnya dengan lagu tapi matematika gitu loh. Bapak membeli mangga 3.000, harganya sama. Ya itu kan bisa contohnya gitu kira-kira lah, kurang gitu ya. Pasti Mohon dia maaf ya. pikir, Bapak beli 3.000 berapa mangga gitu kan. Takut kali-kalian kan. Dan ditanya emang ada mangga harga 3.000? Ada, bibitnya ada 3.000. Bibit mangga. Nah, Krisna gimana tuh? Ditantang nih sama Kak Amo bikin kegiatan konten kreator tapi berhubungan dengan matematika. Siap gak kamu? Wah, kalau itu siap banget sih. Soalnya Apa sudah dari punya produknya jangan-jangan? kalau produknya nih belum sih. Kemarin ingin mulai tapi belum mulai malahan. Masih Kemarin pikir-pikir dibilang lagi. katanya Krisna, jangan mau doang, tapi harus berani melangkah. Nah, Jadi itu jangan sih. mau tapi nggak ngelangkah-langkah. Makanya tadi bilang you can, but you have to, you will too, gitu kan. Kamu Iya, bisa, benar. tapi kamu juga harus mau, gitu. Iya, Ini saya benar. ngomporin beleduk nih. Jadi siap ya ditantang sama Kak Amo. Mungkin Krisna mau berduet dengan Kak Amo. Iya, bisa banget sih kalau misalnya mau. Tuh Kak Amo, Ayo mau dong, nggak bikin konten ayo kreator dong. bareng? Ayo dong. Kita tuh tidak boleh pelit ilmu. Tenang aja deh. Saya akan sangat mendukung kalau ada orang-orang yang punya niat untuk bikin konten positif, kenapa enggak? Akan saya support, pasti Iya. saya support. Nah, dari apa yang kita bicarakan sebetulnya masuk dalam konten kelima, poin kelima bagaimana tentang mengetahui belief, yaitu be uncomfortable. Jadi selalu berada di dalam suasana yang pengen mencari tahu lebih dan lebih lagi gitu ya dalam comfortable di sini, sehingga apa yang kita bisa berikan itu mengangkat nilai kita atau value kita. Nah, berbicara value tadi kita sudah bahas tentang belief nih, kita udah percaya dulu dengan kemampuan diri kita. Bagaimana sih kita believe in ourselves, bagaimana kita percaya apa yang kita punya. Kamu makan apa sih? Kayaknya enak banget deh, nggak dibagi-bagi ke sini. Pasti kacang Bali. Makan bakso. Ih, jauh-jauh ke Bali makannya bakso. Makan bakso ya. Oke, nah Krisna sama Kak Amo, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Namun sebelumnya kembali saya mengundang untuk teman-teman semua di hotline untuk mengikuti Instagram kita di satuhati.idn ya. Banyak sekali berita-berita di sana, banyak sekali ilmu-ilmu, edukasi, motivasi. Bahkan di hari Minggu nih kita punya sesi untuk tanya jawab. Nah, bisa DM, bisa curhat, sehingga bisa untuk memberikan satu dengan yang lain kekuatan. Kurang lebih sih seperti itu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini dengan berbicara tentang value kita. Karena kita sudah percaya ada kekuatan pada diri kita masing-masing yang bisa kita gali menjadi nilai yang lebih. Silakan. MyTV, saluran televisi perempuan Indonesia, sudah bisa Anda saksikan melalui saluran TV digital channel 32 frekuensi 562 MHz untuk area Jabodetabek. Kabar gembira, selain Jabodetabek, MyTV akan hadir di Kota Medan bulan Oktober 2021 ini dan akan menyusul segera saluran TV digital di Palu dan Pangkal Pinang, juga kota-kota besar lainnya. MyTV menyajikan berbagai program perempuan Indonesia dan program religi dengan konten-konten yang sangat menginspirasi dan menarik. Di antaranya, Day of Discovery, program MyTV dokumenter yang menayangkan situs-situs bersejarah yang terdapat dalam kisah Alkitab umat Kristiani. Untuk menambah pengetahuan dan juga mendalami iman, menawarkan pandangan tentang kejadian terkini dan historis, serta mencoba untuk membawa harapan akan firman Tuhan kepada kehidupan orang banyak. Jangan sampai dilewatkan
Perempuan Hebat Indonesia. Apakah Anda bermasalah dengan internet di rumah atau di kantor Anda? Jangan khawatir, karena ada PT Inet Globalindo yang terus memberikan solusi internet kepada Anda. Free trial dengan jaminan SLA 99%, menggunakan teknologi tinggi dengan media wireless, fiber optik, dan juga VSAT. Inet Globalindo menjadi internet service provider yang paling canggih dan juga terpercaya. 24-hour service support and help desk yang dihandle oleh tenaga ahli yang profesional. Bergabunglah dengan kami sekarang juga, di mana Anda bisa nikmati High Speed Internet Collection dari Inet Globalindo. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 021 299 66900, 021 299 66900, atau fax di nomor 021 526 9587, 021 526 9587, dan juga kunjungi website kami di www.inet.net.id. Internet Service Provider Inet Globalindo, your trusted internet service provider. Last call for early bird. Beasiswa SPP Untar yang dimulai dari 50 sampai dengan 100% khusus untuk program studi non-kedokteran. Diperpanjang loh periodenya sampai dengan 31 Oktober 2021. Ayo, buruan daftar sebelum habis kuotanya. Biaya pendaftaran gratis loh. Silakan daftar online melalui website go.untar.ac.id. Syarat pendaftaran hanya scan rapor kelas 10 dan 11 dan tidak perlu melakukan tes akademik. Mudah sekali kan? Pengumumannya langsung 24 jam online. Ayo, daftar sekarang. Promo berlaku sampai dengan 31 Oktober 2021. Untuk pertanyaan lebih lanjut, hubungi WhatsApp Admisi Tarumanegara 0811 7579 727 atau email di admisi@untar.ac.id. Untar untuk Indonesia. Shalom. Datang dan hadirilah ibadah tatap muka dari Gereja Bethel Indonesia Victorious Family Ministry di bawah penggembalaan Pastor Abraham Konrad Supit. Untuk ibadah hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, bertempat di Fem Hotel Gading Serpong, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Kafling 30 Gading Serpong, Tangerang. Ibadah jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Ara Siahaan, jam 11 siang dilayani oleh Pastor Ridwan Huta Barat, dan jam 5 sore dilayani oleh Pastor Petra Fanggidai. Jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Ara Siahaan, jam 11 siang dilayani oleh Pastor Ridwan Huta Barat, dan jam 5 sore dilayani oleh Pastor Petra Fanggidai. Datang dan nikmati berkat-berkat Tuhan dalam ibadah tatap muka ini tanggal 17 Oktober 2021 bersama kami, Gereja Bethel Indonesia Victorious Family Ministry di Fem Hotel Gading Serpong, Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Heartline FM. Iya, selamat sore kembali. Kita masuk dalam sesi kedua. Bagi Heartline yang baru bergabung bersama kami, tadi di sesi pertama kita berbicara tentang belief. Apa yang ada di dalam diri kita, kemampuan, kekuatan sebagai karakter yang bisa membuat nilai lebih gitu dalam kehidupan kita ke depannya. Seperti contohnya kakak kita yang satu ini, dia tahu lagi di pantai, tadi tidak pakai kacamata, sekarang tiba-tiba dia nol dengan kaca kuning beleng-teleng gitu ya. Iya, lupa. Ini dia tahu nilai lebihnya dia itu harus pakai kacamata gitu kan. Kuning pula lagi kayak emas. Aduh, kakak sesungguhnya Amo. Karena gitu Kak, sesungguhnya kegantengan saya itu akan terlihat pada saat kegelapan. Jadi Heartline jangan khawatir, kita akan tetap membahas tentang poin yang kedua, yaitu value yourself. Bagaimana kita mengetahui nilai-nilai kita. Tadi dikatakan kita harus konsisten, kita punya kepercayaan diri, dan kita harus berada di dalam posisi yang tidak nyaman untuk terus berkembang gitu ya, mencari kreativitas ini. Di dalam value yourself, nah tadi kan Krista sudah bilang nih, Krista sudah tahu nih nilai kekuatannya adalah di matematika.
Pertanyaan saya buat Krisna gitu, apakah begitu Krisna tahu matematika, apakah Krisna hanya fokus di matematika atau juga ada keinginan untuk mencoba yang lain? Kalau ketika tiba-tiba tahu matematika sebenarnya prosesnya kan lumayan panjang gitu. Dulu juga mungkin kayak tadi Mas Sony yang bilang sebelumnya coba-coba dulu, coba ini itu, terus kemudian dari teman-teman, dari lingkungan sekitar kok ada value lebih. Terus di situ ada dorongan buat percaya kalau di situ ternyata apa kelebihanku. Nah, tapi dulu sebenarnya enggak juga. Sebelum fokus ke matematika atau misalnya ketika fokus ke matematika terus ngelihat ketika kayak misalnya di sekolah kan ada beberapa mata pelajaran gitu kan. Kalau misalnya aku cuma fokus di satu pelajaran kayak matematika, ini mungkin pelajaran-pelajaran lain akan ketinggalan gitu. Nah, kadang kalau misalnya aku cuma fokus matematika, mungkin nilai matematika aku bisa bagus. Tapi ketika aku lihat temanku yang misalnya fokus di kimia itu, dan nilai kimianya bagus sedangkan nilai kimia aku jelek. Nah, di situ kadang aku kayak, wah, kok gitu ya? Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, padahal udah percaya kalau misalnya aku fokus di matematika, tapi ketika di prosesnya itu kadang agak iri juga dengan pencapaian orang lain yang bidangnya itu beda gitu. Mungkin seperti itu. Nah, Kak Amo, tadi Krista jujur nih, ada rasa iri, jealousy gitu, kepengen juga. Nah, apakah di dalam pekerjaan yang Kak Amo lakukan, kamu juga punya perasaan-perasaan seperti itu nggak? Misalnya kayak tadi contoh yang diucapkan comparison ya, perbandingan Kak Amo dengan Kak Ivan. Apakah itu juga tanda-tanda kecemburuan gitu? Kalau sejujurnya saya ini bukan pencitraan atau apa atau gimana, karena saya selalu berpikir gini Kak, bahwa kenapa saya tidak pernah iri pada apapun pencapaian orang lain. Kan saya selalu saya dari dulu punya prinsip gini, bahwa kita itu kan masing-masing sudah diberikan masih ada kelebihan, ada talenta masing-masing orang. Nah, pertanyaannya kenapa ada orang yang bisa melakukan, misalkan dia punya 3 atau 4 atau 5, ya itu karena mungkin dia benar-benar mau bekerja keras di situ, memperdalam itu lagi gitu loh. Jadi kayak contoh misalkan ya tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu saat saya bisa mengalahkan Mas Septian Krisnabayu ketika saya memperdalam lagi, saya ambil pelajaran lagi, saya ambil kuliah, saya sekolah lagi, saya memperdalam lagi matematika, itu bisa saya lakukan. Cuman memang kan ya itu tadi kan kembali ke personal masing-masing, bahwa menurut saya sih ya bukan tidak mau, benar-benar tidak ada passion di sana. Tapi kalau misalkan tanya ada hal lain yang pengen dicoba, saya jujur pengen banget jadi penyiar berita. Karena saya pengen tahu, saya itu bisa nggak sih? Karena kan orang tuh selama ini tuh kayak kamu tuh nggak bisa serius gitu, selalu ada. Nah, saya akhirnya mikir, masa sih emang seperti itu ya, saya nggak bisa serius. Saya pernah coba, saya ada di dalam suruh MC waktu itu acara kementerian yang benar-benar formal, dan mungkin karena waktu itu saya mendapatkan partner yang pas ya, waktu itu saya partnernya memang cocok. Jadi setidaknya saya memang bisa mengimbangi, tapi sejujurnya waktu itu saya diajak untuk MC di acara formal gitu, tapi ternyata saya ditandemkan sama seseorang yang ya udahlah, saya sebut aja lah Kak Prita Laura lah misalkan gitu ya. Kak Prita Laura itu kan memang basicnya presenter TV. Ternyata saya memang kayaknya saya punya bakat, nggak apa-apa deh saya coba. Ternyata memang tujuan saya ditandemkan dengan Kak Prita Laura adalah ketika bicara hal yang serius, maka Kak Prita Laura yang akan mengambil alih. Ketika sudah mulai kelihatan garing, ketika sudah mulai kelihatan acara sudah mulai kelihatan kaku, maka saya yang disuruh maju. Ternyata di acara formal pun saya dipanggil tujuannya untuk itu. Nah, saya jadi tertantang gitu loh. Jadi awalnya saya berpikir mereka memanggil saya untuk ada di situ karena mereka melihat skill saya gitu loh. Nah, itu yang saya bilang, kayaknya memang saya perlu untuk tertantang untuk coba bahwa saya juga sebenarnya bisa melakukan hal itu, cuman memang mungkin tidak ada peluang dan saya belum kepikiran untuk ke sana seperti itu kan. Jadi sekali lagi saya tidak pernah merasa iri atau apapun dengan hal itu, karena buat saya itu tadi, bahwa semua orang kan pasti punya
punya kemampuan dan punya bagiannya masing-masing gitu. Jadi tidak perlu merasa iri karena ya saya pun dengan apa yang saya punya sekarang sangat bersyukur dengan nilai-nilai yang Tuhan kasih buat saya sekarang. Saya sangat bersyukur Kak bahwa ya itu tadi bahwa ternyata banyak orang pun yang tidak bisa seperti saya dan saya juga tidak bisa seperti orang kalau misalkan saya fokus di sini gitu loh. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita bisa berkembang gitu loh. Jadi nggak salah kalau tiba-tiba si Septian belajar public speaking dan dia belajar lebih baik, dia bisa lebih jago MC dari saya juga bisa. Begitu juga sebaliknya kalau saya memperdalam lagi matematika, nah, saya bisa saja berkembang di situ. Tapi ya tadi passion saya mungkin di sana, jadi takutnya hanya buang-buang waktu gitu loh untuk kuliah, padahal saya memang hatinya tidak ada di sana. Gitu sih Kak maksud saya. Hatinya ada di Bali kayaknya soalnya. Bali. Kak, tadi kakak bilang ada satu keinginan masih yang ingin dicapai adalah bagaimana untuk menjadi seorang pembawa berita. Boleh dong sedikit aja sekarang seakan-akan nih aku tantang dirimu memberitakan apa yang terjadi di Bali gitu loh. Coba kita melihat dan menilai ya Kak Krisna, apakah memang sudah cocok atau memang sebetulnya tidak ya Sony Mongan Amo ini ya sudahlah dilawak-lawak aja. Coba buktiin dong. Mana tahu kali ini lulus seleksi oleh Heartland semua. Oke, kita coba ya. Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Sony Mongan, presenter Anda dalam acara seputar sore Kota Bali. Saat ini saya ingin melaporkan bahwa kondisi pariwisata di Kota Bali sudah mulai berangsur-angsur pulih, terlihat dari begitu banyaknya pengunjung yang mulai berdatangan di pantai Seminyak ini, dan antusias daripada para pengunjung juga terlihat sekali. Dan ya, karena regulasi pemerintah yang belum mengizinkan ya live report lah ceritanya. Nah, Krisna, gimana menurut Krisna? Cocok nggak nih jadi pemberita atau memang sebetulnya Kak Sony cukup ada di situ aja? Nah, ini mungkin karena mindsetku udah ada stigma di kepalaku kalau misalnya lihat Kak Sony itu bawaannya lucu gitu ya. Jadi ketika Kak Sony nyoba serius gitu malah tetap lucu gitu menurutku. Menurutku gitu sih Kak. Oke. Nah, ini yang disebut sebetulnya adalah inner critic ya. Bagaimana kita mengetahui value kita, kita juga harus tahu inner critic kita apa. Sejauh apa yang tadi diterangkan sama Kak Sony ini masuk di dalam sana. Sehingga kita bisa menerima masukan-masukan untuk mengembangkan diri kita lagi, nilai-nilai yang tadi lebih menjadi besar gitu ya. Nah, lalu kita juga harus percaya dengan komplimen, rasa apa ya, percaya receive komplimen tuh mau menerima pujian itu sebagai satu hal yang membuat kita menjadi tambah berisi gitu ya. Nah tadi kan Krista bilang di mata saya, stigma saya, Kak Sony ini adalah seorang yang membuat kita ketawa, ceria gitu. Jadi kalau dia ngomong serius juga ya mukanya ya begitu-begitu aja gitu ya, tetap ketawa, nggak bisa datar gitu ya. Ini adalah sebetulnya receive compliment, Kak Sony dapat pujian gitu di sini. Gitu. Nah ini yang salah satu bagaimana kita mengembangkan value kita. Nah sekarang aku mau tanya sama Krisna nih tentang matematika. Nah, gimana sih caranya mengetahui potensi matematika Krisna itu berkembang atau tidak dibandingkan dengan teman-teman? Karena kalau tadi kan dari dunia seni, art gitu ya. Ini dari dunia yang eksak, yang mau nggak mau baku. Apakah memang dihitung dari kecepatannya dalam mengerjakan soal dan kelalaiannya menjadi sedikit gitu baru dikatakan sempurna atau apa gitu? Mungkin Krisna bisa berbagi sehingga kita bisa mendapat dua arahan yang berbeda nih. Ada dari seni art, tapi juga ada dari seni eksak atau seni pastinya. Ya kalau menurutku kalau dari segi matematika itu yang bersifat eksak tadi itu mungkin dari ketepatannya itu sih. Mungkin ketika kita dihadapi permasalahan tentang matematika gitu misalnya. Nah, di situ mungkin yang jadi titik pembedanya adalah ketika kita mengerjakannya. Jadi matematika itu sebenarnya kan ada banyak cara buat ngerjainnya. Nah, dari cara-cara itulah yang dilihat mana yang lebih efektif gitu misal dari guru atau dosen penilai itu sendiri gitu. Mungkin tingkat penguasaannya dilihat dari itu dan juga dengan dilihat dari hasil akhirnya ketepatan. Jadi kalau matematika itu kan jawabannya udah pasti ada satu gitu. Intinya udah pasti gitulah jawabannya. Nggak bisa dibuat-buat. Nah, mungkin dari ketepatan itu yang dinilai kalau misalnya dari matematika itu sendiri gitu.
Oke, artinya ada satu kepastian yang tidak bisa diganggu gugat, hasilnya harus seperti itu gitu. Nah, tadi kan dikatakan, yang saya tahu adalah sebuah kegiatan yang melakukan eksak, matematika atau fisika kimia itu perlu latihan. Nah, di dalam kesempatan ini menurut Krisna gitu ya, latihannya itu sehari itu sebaiknya, ini kan mau jago nih seperti Krisna nih, yang tanpa pakai kalkulator hitungan detik udah bisa jawab. Bahkan kita tahu ya ada satu berbagai pertandingan yang juga arahnya ke matematika gitu kan. Nah, menurut Krisna nih, kalau dikasih tahu ke teman-teman di Heartline, gimana sih caranya untuk konsisten tadi gitu, latihan matematika setiap hari supaya senang gitu. Kan nggak semua orang senang, tapi kepengen di matematika, Kris. Nah, iya benar sih. Menurutku kalau di matematika itu yang pertama emang bukan cuma matematika sih menurutku, kalau semuanya itu kuncinya emang konsisten itu sih. Nah, tapi gimana cara kita menumbuhkan rasa konsisten itu mungkin dari rasa suka. Nah, rasa suka itu sebenarnya mungkin bisa datang dari mana aja ya. Mungkin dulu ketika titik di mana aku jadi suka matematika itu karena guruku. Karena misalnya guruku itu dulu emang kayak enak gitu ngajar matematika. Dan ketika aku kedapatan soal yang sulit atau dapat kesusahan, ketika dapat masalah, di situ ada orang ngasih masukan, ngasih bantuan. Oh, ini seharusnya begini, begini, begini. Dan ketika aku berhasil itu kayak diberi reward ujian atau mungkin nilai, dapat posisi atas. Nah, mungkin disitulah karena mengingat dulu aku pernah dapat pujian nih, aku jadi seneng gitu. Nah, mungkin karena ingat masa-masa itu, jadi kayak tiap hari harus konsisten gitu. Ya, jadi harus ada kekonsisten seperti tadi ya, bagaimana kita mengeluarkan belief kita menjadi value, harus ada konsisten untuk praktis. Nah, ini dalam kategori masih mengembangkan value, nilai kita juga di poin ketiga ada be grateful for effort. Jadi bagaimana kita tetap bersyukur dengan usaha-usaha tadi. Yang apa yang disebutkan Krisna, apa yang disebutkan dengan Kak Sony tadi adalah memang bagaimana tadi itu, kenapa kita mesti kecewa, kenapa kita mesti cemburu, kita harus bersyukur gitu karena kita bisa dan kita mau berusaha terus gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan bagaimana mengembangkan nilai-nilai. Dan terus poin berikutnya adalah forgive yourself. Jadi, nah tadi kan Krisna kasih contoh nih di awal, udah berkali-kali tapi masih belum mampu gitu kan. Ya kan saya bilang nggak apa-apa beratus ribu kali pun pada akhirnya saat kamu mampu berdiri dan bisa, kamu akan merasa itu nilai yang paling luar biasa keren. Nah, ini juga terjadi dalam pengembangan nilai kita. Nah, Kak Amo, aku mau tanya nih, menurut Kak Amo, tadi kan udah dikatakan ya, ada be grateful, terus forgive yourself juga. Bagaimana sih menurut Kak Amo untuk melatih kita punya gitu kemampuan kita semakin kuat lagi gitu. Nah, kalau kayak Kak Amo nih, tadi kan jenjangnya jelas ya dari guru sekolah minggu sampai sekarang ke YouTuber gitu ya. Menurut Kak Amo gitu, apakah perlu suatu pengakuan ya sehingga nilai tadi bisa terus dikembangkan atau cukup pengakuan itu hanya dari diri sendiri? Menurut Kak Amo nih mana yang penting? Sebenarnya pengakuan dari luar itu kan tujuannya sebenarnya sebagai bahan evaluasi juga sih Kak. Jadi kan biar selama ini tuh kan mungkin kita berpikir gini, mungkin selama ini kan sekali lagi bahwa kita itu bisa menilai diri kita itu kan yang bisa menilai diri kita lebih baik itu kan orang lain, bukan diri kita sendiri. Kalau kita nggak masalah juga sih, kalau misalkan kita mau menilai diri kita sendiri juga nggak apa-apa, tapi akan lebih baik jika ada dari luar. Tujuan pengakuan dari luar itu adalah supaya kita juga ada evaluasinya, gitu loh. Jadi contoh misalkan saya karena di dalam dunia public speaking itu dari tahun 98 gitu. Saya merasa ya sudah, dan saya pun orang pasti terus cari saya, nge-MC cari saya, ini tetap gini, jadi udah nggak ada, wah udahlah Kak Amo tuh perfect lah, nggak usah briefing apa segala macam, misalkan contoh gitu. Nah, selama ini saya nyaman dengan itu gitu loh, karena saya pikir oke. Begitu saya coba sekolah, saya coba ikut sebuah sekolah public speaking lah waktu itu, saya ikut di tempatnya Kak Coki gitu. Saya ditanya gitu, tujuanmu ikut ini untuk apa, kan kamu udah lama di public speaking? Ya itu tadi, saya butuh untuk evaluasi diri saya gitu loh. Dan evaluasi diri saya itu tujuannya saya pengen lihat loh, bener nggak sih saya ini itu. Ternyata begitu saya ikutan sekolah itu, saya melihat oh ternyata
selama ini kelemahan saya di sini. Nah, makanya itu saya bilang saya perlu mempelajari lagi karena saya bilang tadi, saya pengen banget jadi news presenter. Nah, saya mulai melihat ternyata saya kalau jadi news presenter itu ada sesuatu hal yang mesti saya perbaiki karena yang tadi Septian bilang saya nangis aja itu diketawain karena dipikir emang iya gitu kan. Padahal itu sedih serius. Gitu ya? Iya, benar. Tapi saya serius pun diketawain karena orang di dalam pemikiran orang itu adalah ya udah seorang kamu itu seorang yang komedian gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu selalu gitu loh. Jadi akhirnya ya ternyata saya perlu belajar banyak hal. Nah di situ yang saya bilang pengakuan dari orang lain itu tujuannya untuk supaya kita punya evaluasi diri sih Kak, bahwa saya kurangnya di sini. Ternyata saya itu kurang dalam hal ini gitu. Saya perlu perbaiki ini, saya perlu perbaiki ini. Jadi tidak cepat puas diri gitu loh. Karena kan kalau ukuran diri kita sendiri, kita sih selalu pasti merasa udahlah, udah cukup lah, udahlah yang penting udah dapat duit lah dari sini, udah bisa ini, udah cukup lah. Jadi nggak ada tujuan untuk naikin level gitu Kak. Jadi menurut saya perlu untuk ada pengakuan dari luar, tujuannya supaya itu. Jadi kita tahu bahwa level kita itu sudah sampai di mana, apakah perlu di-upgrade ataukah memang ya udah kalau mau tetap di situ aja ya jangan, harus upgrade supaya semakin hari kan manusia itu semakin ada pertumbuhan lah, kurang lebih seperti itu Kak. Wah, keren banget nih masukannya dari Kak Amo. Tapi kali ini Kak Amo berbicara, kan tadi merasa saya ini sudah selalu komedi, tapi kali ini enggak loh, serius. Kak Amo benar-benar di luar komedi, ya. Jadi tidak sebagai pelawak, tapi benar-benar jadi Sony Mongan, bukan Amo pelawak. Oke, jadi sudah berhasil. Iya. Ya, nah Krisna, kalau tadi dikatakan dari Kak Amo, penting sekali adanya tambahan wawasan ya, mencari dari tempat-tempat berbagai untuk mengetahui dan lebih memperdalam. Nah, menurut Krisna sendiri di dalam pelajaran eksak, apakah memang perlu juga gitu loh? Dan sejauh apa sih kalau kita punya masalah misalnya gitu ya, mempengaruhi emosinya Krisna sehingga juga mempengaruhi untuk orang tua mengerti, wah ini lagi uring-uringan, lagi banyak PR nih, atau lagi ujiannya susah nih gitu. Ini gimana nih, cerita dong menurut Krisna? Kalau menurutku, kalau di dunia pelajar itu bahasanya masih di pelajaran-pelajaran gitu ya. Jadi kan ada banyak pelajaran tadi. Kalau misalnya matematika, kan tadi aku udah bilang kayak matematikaku bagus. Nah, mungkin orang lain udah mandang kayak, wah dia pintar matematika. Nah, mungkin orang lain juga kenal aku karena matematika. Tapi suatu saat ketika tadi misalnya aku ikut lomba, terus kemudian gagal, terus tiba-tiba orang lain kayak, ternyata dia nggak bisa gitu, atau kurang gitu, atau ketika aku ngelakuin suatu kesalahan kecil atau suatu kesalahan di matematika itu sendiri, di bidang aku sendiri tuh kayak ada judge dari orang lain gitu, yang buat aku kadang kayak, apa bener sih aku ambil jalan ini? Nah gitu, kayak pingin pindah. Terus mungkin kalau dari orang tua sih, kalau dari orang tua ya dukung gitu sih. Gimana kita pandai-pandai bercerita gitu. Mungkin satu-satunya orang yang bisa dukung kita ketika kita jatuh itu awalnya ya dari orang tua itu sendiri. Terutama ketika kita mau ngomong baik-baik, bercerita tentang aku kenapa sih tadi kok gini-gini, mau cross-check diri sendiri. Nah itu mungkin jadi value yang nanti bisa diangkat dari orang tua itu. Wow, ini keren sekali ya Krisna. Tapi gini ya, berbicara dengan orang tua memang benar. Orang tua tuh akan lebih dulu tahu perasaan kita sebelum kita ngomong. Karena akan ada perubahan perilaku, perubahan muka, raut muka gitu yang orang tua sudah hafal gitu. Nah ini memang perlu sekali kita ketahui hotline. Jadi jangan khawatir atau takut untuk mau terbuka untuk orang tua kita pada saat-saat kita merasakan letih pada saat apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, seperti dunia runtuh kali ya kalau bisa dibilang, kecewanya gitu ya, karena kita tahu kita punya di situ value-nya, kita happy, kita punya hobi di situ, tapi tiba-tiba gagal gitu ya. Nah ini juga nggak salah sebagai manusiawi, karena secara psikologi perasaan itu memang harus ada dan keluar, tapi tidak perlu berlama-lama dan harus bagaimana mengatasinya. Nah berbicara ini, apa sih mimpi dari seorang Krisna ke depannya? Kalau berbicara masalah mimpi, mungkin aku ingin jadi seseorang yang sukses di bidangku itu sih, di bidang matematika.
terutama nanti bagaimana mengubah mindset ketika orang-orang dengar matematika itu biasanya kayak pusing, sulit. Nah, gitu. Aku ingin kayak mengubah mindset bagaimana cara orang lain memandang matematika itu bukan sebagai ilmu yang membebani itu. Padahal matematika itu sendiri adalah pondasi ilmu-ilmu yang sekarang mungkin jadi patokan inovasi-inovasi yang bisa kita rasakan sekarang ini. Nah, mungkin begitu sih. Oke, artinya ada sebetulnya apa yang diharapkan oleh Krisna untuk masa depan itu udah dikasih bocoran tuh sama Kak Amo tadi, bagaimana membuat matematika itu menyenangkan dengan musik, karena kan Krisna juga sedang musik ya. Nah, tinggal bagaimana meramunya, membuat sesuatu memang perlu belajar lagi lebih dalam. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, kalau Kak Amo kan tadi salah satunya mimpinya adalah menjadi presenter. Ada nggak mimpi-mimpi lain yang sebetulnya juga punya target gitu loh ke depan dalam waktu sekian? Saya harus mengejar mimpi saya yang ini gitu loh. Gimana nih Kak? Kalau saya jujur Ya, sekarang itu pengen punya. Halo Kak, kedengeran Kak? Ya, sekarang sudah clear. Ya, saya pengen punya acara show sendiri Kak, bukan show sendiri. Jadi saya itu kan senang komedi, jadi saya pengen punya program komedi sih Kak. Pengen punya program komedi, entah itu mungkin di channel YouTube saya sendiri nanti, atau mungkin di televisi atau dimanapun. Itu mimpi saya. Saya pengen punya channel YouTube yang di mana channel itu bisa punya impact besar buat banyak orang. Itu sih mimpi saya sampai sekarang yang sedang saya coba bangun dan sedang berdoa gitu. Semoga tahun-tahun ini tuh lagi mengumpulkan, melihat peluang, dan semoga tahun depan bisa terrealisasi gitu. Amin, amin. Bahkan kalau perlu sebelum tahun depan sudah bisa terrealisasi gitu. Ya, apa yang disebutkan dari Krisna dan Kak Amo ini juga merupakan salah satu untuk mengembangkan value, yaitu memberikan perhatian kepada mimpi kita. Pada saat kita memberikan perhatian kepada mimpi kita, maka kita tadi yang Kak Amo bilang, mencoba menata, mengatur, mengejar mimpi tersebut dengan kenyataan yang ada. Bagaimana membuat timeline, bagaimana melihat kapasitas kita, sejauh apa kita bisa berjalan atau berlari kah gitu ya. Nah, ini perlu sekali kita berikan. Dan yang berikutnya adalah membuat comparison atau perbandingan, sehingga kita mengerti sejauh apa. Kalau tadi Kak Amo sempat cerita tuh bagaimana public speaking ternyata dia juga tetap masuk ke kelas yang kepada mentor yang mungkin dari sisi yang berbeda dan dia mendapat ilmu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita mengerti tentang value dalam diri kita setelah kita percaya dan believe ya. Nah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol 1 jam ya dari Kak Amo dan Kak Krisna. Kak Krisna, oke. Ada nggak yang ingin disampaikan sebagai penutup dari Kak Krisna kepada teman-teman tentang potensi belief and value dari diri Kak Krisna? Silakan. Mungkin pesanku itu tentang itu sih tadi. Tadi yang dibilang Kak Amo tentang setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Terus kemudian tergantung bagaimana kita tetap fokus di jalan kita. Karena sebenarnya mungkin dunia ini sebenarnya bukan tentang persaingan, tapi saling melengkapi di setiap kekurangan. Nah, itu Kak. Iya, terima kasih. Nah, Kak Amo, ini nggak boleh nyontek ya. Kalau tadi kan udah dikasih tahu nih sama Krisna. Jadi Kak Amo juga nggak boleh nyontek nih sekarang ya tentang belief dan value. Apa yang ingin disebarkan untuk kita semua di sore hari ini? Ya, sebenarnya apa yang saya mau sampaikan itu Ya, disampaikan kasih, oleh Kak. ya, terima kasih. Itu suatu hal yang berharga. Semoga bisa menjadi pelajaran buat Anda semua ya. Ya, terima kasih. Ya, saya satu lagu dari Limbat buat Anda semua ya. Silakan Kak, silakan. Biar ditutup dengan keceriaan dong. Silakan Kak Amo. Betul. Tadi udah mau ngomong apa yang disampaikan sama Septian, tapi udah diambil Septian duluan ya udah. Jadi Tadi jangan jontek. Ya, melengkapi aja. Kalau tadi Septian bilang masing-masing orang itu sudah diberikan talentanya masing-masing. Saya cuma mau menutup dengan gini. Berhenti gunakan standar orang lain dalam hidupmu. Berhenti gunakan standar orang lain dalam hidup. Karena gini, ketika kamu menggunakan standar orang lain dalam hidupmu, engkau cenderung akan merasa gagal karena patokanmu orang lain. Gitu loh. Karena ketika kamu tidak bisa mencapai sama seperti orang itu, engkau akan merasa gagal. Padahal patokannya bukan di situ. Jadi tadi patokannya itu di potensi diri kita sendiri. Ya, oke. Misalkan kayak contoh ada yang bilang gini, kamu kok belum punya mobil, kamu belum punya rumah, belum bisa
seperti orang lain yang berfoya-foya dengan kekayaannya seperti itu, berarti kamu belum sukses. Oh, buat saya standar kesuksesan saya bukan standar orang itu. Standar kesuksesan saya adalah ketika saya bisa membuat keluarga saya tercukupkan setiap harinya, itu standar hidup saya dan itu standar kesuksesan hidup saya. Dan ketika saya bisa memberikan kecukupan bukan hanya soal materi, tapi kehadiran saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang laki-laki di dalam keluarga saya, sebagai suami buat istri saya, buat saya itu adalah standar kesuksesan saya untuk saat ini gitu. Jadi saya tidak akan merasa gagal meskipun saya mungkin belum mengajak keluarga saya naik kapal pesiar. Mungkin saya belum bisa punya rumah yang bertingkat-tingkat yang dengan kekayaannya dan apapun segala macam. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tidak. Jadi jangan menganggap itu sebagai standar. Jadi jangan pakai standar orang lain. Jadi pakailah standar dirimu, jadikan orang lain sebagai motivasimu. Jadi bukan untuk cemburu atau itu, tapi jadikan motivasi. Oh, oke, saya sebenarnya bisa seperti itu. Tapi kita udah berusaha, ternyata nggak nyampe sana, nggak usah ngoyo. Ya mungkin belum waktunya. Ya cukupkan dengan apa yang cukupkan dengan apa yang kita punya hari ini. Gitu. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Itu besok akan punya kesusahannya masing-masing. Seperti itu, Kak. Thank you Kak Amo. Ya, senang sekali sore hari ini kita tetap belajar tentang belief and value. Jadi ada satu pepatah yang mengatakan belief and hard work and smart work will always earn your success. Jadi bagaimana kita percaya kepada diri kita, bekerja dengan semangat, lalu memiliki kecerdasan dalam bekerja, itu tentu akan membawa kita kepada nilai kesuksesan. Jadi jelas sekali satu hati di sini kita akan bersama-sama menggali potensi kita, melihat apa yang kita punya. Lalu dari apa yang sudah diceritakan dari Kak Amo dan Kak Krista, banyak sekali poin-poin yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Semoga sore hari ini menjadi sore yang menyenangkan dan selalu bersama-sama kita akan kembali pada Jumat yang mendatang dalam satu hati. Terima kasih Kak Krista dan Kak Amo, terima kasih untuk Aku Pintar dan Heartline Networking. Sampai ketemu pada Jumat mendatang dalam satu hati, hatinya kita semua. Terima kasih. Jangan lupa